Dibanding dengan 3 Injil lainnya, paparan Markus memang paling singkat. Beberapa kisah diceritakan dengan cepat, seperti kisah baptisan dan pencobaan Yesus, yang di situ diceritakan hanya dalam 5 ayat, dalam Markus pasal 1 ayat 9 sampai ayat 13. Menarik jika kita lihat bagaimana setelah Yesus dibaptis dan mendapat pernyataan bahwa dialah anak Allah yang dikasihi dan berkenan di mata Bapa, Yesus lalu segera dibawa ke padang gurun, berpuasa 40 hari dan dicobai iblis. Urutan kejadian yang kontras. Setelah dipuji, lalu diizinkan mengalami pencobaan. Atau lihat juga kehidupan Daud. Setelah Daud menjadi raja, mengalami kemenangan demi kemenangan, ternyata hidupnya tidak lantas bahagia selamanya. Terjadi skandal dengan Batsheba. Lihat juga kisah Gideon. Setelah Gideon mengalahkan musuh, terjadi peristiwa efod yang Alkitab sebut menjadi jerat baginya dalam Hakim pasal 8 ayat 27. Ya, setelah Tuhan menolong dan memberkati kita, bukan berarti hidup kita jalani dengan santai dan tanpa masalah. Justru di masa-masa itu, iblis sering menggoda dan berusaha untuk menjerat kita. Itu sebabnya kita diminta untuk selalu waspada. Baca 1 Korintus 16 ayat 13, 1 Petrus pasalnya yang kelima ayat yang ke-8. Waspada bukan hanya saat tertekan atau banyak masalah, tapi kita juga harus waspada saat semua seolah baik-baik saja. Itu sebabnya kita juga harus tetap selalu dekat dengan Tuhan. Rasa lapar dan lelah yang waktu itu Yesus alami tidak membuatnya lupa akan firman-Nya. Dan firman itu pula yang mengalahkan iblis. Jadi untuk kita, genggam selalu senjata kita, pedang firman-Nya. Efesus 6 ayat 17. Agar apa? Agar supaya segala godaan iblis dapat kita kalahkan. Waspada bukan hanya saat keadaan kita sulit, tapi juga saat semua tampak sedang baik-baik saja.